Halo anak-anak, benarkah melaksanakan meditasi ada manfaatnya bagi kita? Apa sih manfaat meditasi yang bisa kita peroleh? Apakah meditasi cocok dilaksanakan oleh pelajar? Ayo kita cari jawabannya dengan menyimak video pembelajaran mengenai manfaat meditasi ketenangan batin. Halo anak-anak, salam damai bahagia, namo buddhaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian selalu sehat dan berbahagia. Tentunya karena telah melaksanakan meditasi setiap hari. Pada video kali ini, Bapak Sekti Cahyo akan menemani kalian belajar bersama mengenai menganalisis manfaat meditasi ketenangan batin. Setelah mempelajari video ini, anak-anak diharapkan bisa menganalisis manfaat meditasi ketenangan batin, baik bagi batin, jasmani, ataupun untuk mendukung kegiatan belajar kalian. Sebelum membahas materi manfaat meditasi ketenangan batin, pastikan kalian sudah mempelajari materi dan menonton video tentang menganalisis dasar-dasar meditasi ketenangan batin dan mengidentifikasi meditasi ketenangan batin. Anak-anak yang berbahagia, benarkah melaksanakan meditasi ada manfaatnya bagi kita? Meditasi adalah latihan untuk mengelola pikiran dan mengarahkan pada nilai-nilai luhur yang membawa manfaat. Nilai-nilai luhur tersebut patut untuk dikembangkan di dalam batin, karena akan membantu saat menghadapi masalah, kesulitan, bahkan tekanan dalam hidup. Dengan bermeditasi, seseorang akan berusaha untuk mengarahkan pikirannya pada nilai-nilai bajik. Tujuan bermeditasi adalah memunculkan sekaligus menumbuhkan nilai-nilai luhur di dalam batin dan mengeluarkan nilai-nilai yang tidak baik dari dalam batin. Meditasi memberi kesempatan untuk mengenal diri sendiri dan mengembangkan pengetahuan yang sangat berguna bagi kesejahteraan diri sendiri, keluarga, serta lingkungan. Agar dapat hidup bahagia dan terbebas dari ketegangan batin, salah satu caranya adalah dengan melaksanakan meditasi. Melaksanakan meditasi ternyata memberi manfaat bagi kesehatan loh. Meditasi adalah latihan untuk menciptakan ketenangan pikiran dan tubuh. Meditasi dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Di antaranya, yang pertama adalah mengurangi stres. Meditasi bisa menurunkan kadar hormon kortisol yang akan meningkat ketika seseorang mengalami stres. Yang kedua adalah melawan depresi. Meditasi memberi ketenangan dan kenyamanan sehingga dapat dijadikan terapi untuk melawan depresi. Yang ketiga, meditasi mampu mengontrol rasa cemas. Selain stres, beberapa orang justru merasakan cemas yang kadang sangat berlebihan. Yang keempat, meningkatkan kualitas tidur. Kondisi mental yang buruk ditambah dengan kondisi tubuh yang kurang istirahat akan memperparah kondisi jasmani. Meditasi dianggap sebagai cara yang paling ampuh dan aman untuk mengatasi gangguan tidur. Yang kelima, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jika seringkali tertular flu atau pilek, kita perlu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara bermeditasi. Yang keenam adalah melawan kecanduan. Sikap disiplin yang diterapkan dalam meditasi dapat membantu orang untuk menghindari kecanduan. Yang ketujuh adalah memperkuat daya ingat. Makin bertambah tua, fungsi otak seseorang akan semakin menurun. Meditasi yang memusatkan pikiran pada satu objek dapat melatih konsentrasi seseorang. Yang kedelapan adalah menurunkan tekanan darah. Meditasi dapat mengurangi ketegangan pada jantung, sehingga tekanan darah akan menurun. Apakah orang yang banyak masalah bisa melaksanakan meditasi? Anak-anak yang berbahagia, perlu digarisbawahi bahwa meditasi Buddhis bukanlah merupakan sebuah pelarian dari permasalahan kehidupan sehari-hari, melainkan justru sebagai sarana spiritual
yang membentuk manusia untuk memperoleh ketabahan, kedewasaan, kedamaian, bahkan kebijaksanaan. Diharapkan dengan melaksanaan meditasi akan berkembang sikap ketabahan, kedewasaan, dan kebijaksanaannya, sehingga orang-orang yang banyak masalah tadi bisa lebih bijak dalam memandang permasalahan hidupnya. Melaksanakan meditasi sangat bermanfaat bagi orang yang memiliki banyak masalah. Hasil studi dan penelitian Dr. Herbert Benson dari Harvard University menunjukkan meditasi bisa berdampak pada kesehatan fisik dengan menghilangkan stres. Apakah meditasi cocok dilaksanakan oleh pelajar? Sebagai seorang pelajar, bisakah kalian sebutkan manfaat meditasi ketenangan batin yang bisa kalian rasakan? Menurut berbagai sumber, ternyata meditasi ketenangan batin banyak memberikan manfaat bagi pelajar. Meditasi dapat menguatkan daya ingat, sehingga belajar akan lebih seksama. Ketika belajar atau mengerjakan ujian, pelajar menjadi lebih tenang dan fokus mengerjakan soal. Meditasi dapat menjauhkan pelajar dari pikiran dan perilaku negatif. Pelajar akan terhindar dari rasa stres akibat mengalami permasalahan belajar. Pelajar yang bermeditasi akan merasakan tidur yang lebih berkualitas, serta dapat membuat hidup pelajar menjadi lebih bahagia. Anak-anak yang berbahagia, kira-kira apa saja manfaat meditasi dalam agama Buddha? Meditasi pernafasan yang merupakan salah satu objek meditasi ketenangan batin bermanfaat untuk mengurangi ketegangan saraf, mengendalikan atau mengurangi tekanan darah, meningkatkan semangat kita dengan cara membendung hilangnya energi karena ketegangan, dan serta meningkatkan kesehatan kita. Dalam Vesali Sutta Samyutta Nikaya, Buddha membabarkan manfaat meditasi dengan objek pernafasan. Di antaranya, hidup akan damai dan luhur. Suatu kediaman bagaikan surga dan akan memadamkan kondisi-kondisi buruk yang tidak bermanfaat. Selain itu, manfaat melaksanakan meditasi ketenangan batin diantaranya adalah meditasi memberikan ketenangan, membuat manusia memiliki moral yang baik, menjadikan badan lebih sehat, mudah berkonsentrasi, mengikis kesombongan, mudah mengendalikan emosi. Anak-anak yang berbahagia, ayo kita simpulkan bersama manfaat melaksanakan meditasi ketenangan batin. Meditasi adalah latihan untuk mengolah pikiran dan mengarahkan pada nilai-nilai luhur yang membawa manfaat. Dengan bermeditasi, seseorang akan berusaha untuk mengarahkan pikirannya pada nilai-nilai yang baik. Meditasi ternyata mempunyai manfaat bagi kesehatan tubuh. Di antaranya, mengurangi stres, melawan depresi, mengontrol rasa cemas, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melawan kecanduan, memperkuat daya ingat, serta menurunkan tekanan darah. Melaksanakan meditasi sangat bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki banyak masalah. Hasil studi dan penelitian Dr. Herbert Benson dari Harvard University menunjukkan bahwa meditasi bisa berdampak pada kesehatan fisik dan menghilangkan stres. Menurut berbagai sumber, ternyata meditasi ketenangan batin banyak memberikan manfaat bagi pelajar. Meditasi dapat menguatkan daya ingat, sehingga pelajar akan lebih seksama. Ketika belajar ataupun mengerjakan ujian, pelajar menjadi lebih tenang, fokus dalam mengerjakan tugas. Meditasi dapat menjauhkan pelajar dari pikiran dan perilaku negatif. Pelajar akan terhindar dari rasa stres akibat mengalami permasalahan belajar. Pelajar yang bermeditasi akan merasakan tidur yang lebih berkualitas, serta dapat membuat hidup pelajar menjadi lebih bahagia. Dalam Vesali Sutta Samyutta Nikaya, Buddha membabarkan manfaat meditasi dengan objek pernafasan, yaitu hidup akan damai dan luhur, suatu kediaman bagaikan surga, dan akan memadamkan kondisi-kondisi buruk yang tidak bermanfaat. Baik anak-anak yang berbahagia, apakah kalian sudah berhasil menganalisis manfaat melaksanakan meditasi ketenangan batin? Jika belum, silahkan baca kembali materi ajar dan tonton ulang videonya. Jika sudah, silahkan lanjutkan membaca materi dan menonton video berikutnya. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran.
Demikian video tentang manfaat meditasi ketenangan batin. Mari kita praktikkan meditasi dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa memperoleh manfaatnya. Bapak Sekti Cahyo undur diri, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.